Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Indonesia. Hari ini saya Teti Ernestari, SPD, yang merupakan peserta salah satu CGP Angkatan 11 Kota Sukabumi, akan melakukan percakapan pra-observasi yang mana ini merupakan salah satu pemenuhan tugas aksi nyata untuk modul 2.3. Saat ini saya tidak sendirian, di sini sudah hadir rekan saya sesama guru di sekolah saya di SMK Negeri 3, yaitu Ibu Lisna Anggraini, pengajar bahasa Sunda. Nah, selamat pagi Bu Lisna. Selamat pagi Bu Teti. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Bu Lisna, mungkin sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa percakapan kita hari ini itu ada keterkaitannya dengan rencana observasi ke kelas. Akan tetapi sebelum observasi nanti ke kelas, jadi nanti observasi ke kelas itu saya berperan sebagai pengamat, yang mana mungkin nanti selama pembelajaran bahasa Sunda di kelas Bu Lisna, kelas apa rencananya Bu Lisna? Kemungkinan 10 perhotelan 1. 10 perhotelan 1 ya, yang mana nanti saya akan berperan sebagai pengamat dan akan melakukan observasi di pembelajaran bahasa Sunda Bu Lisna nanti ya gitu. Tapi sebelum ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terlebih dahulu di pra observasi ini ya Bu Lisna. Apakah boleh bersedia? Boleh Bu, silahkan. Ya, sebelumnya terima kasih ya Bu ya. Ya, sebelum saya nanti observasi ke kelas, ini ada beberapa lembar catatan yang harus saya isi di pra observasi kelas nanti. Nah, kira-kira rencana nanti untuk observasinya Bu Lisna sendiri akan dilakukan hari apa dan maksudnya kapan? Oke, karena menimbang pekan ini akan diadakan asesmen tengah semester, jadi kemungkinan di tanggal 21 Oktober 2024 bisa dilakukan observasi Bu. Di tanggal 21 Oktober ya Bu ya. Oke, baik. Tapi sebelumnya ini terkait perencanaan ya Bu Lisna ya. Sebelum nanti Bu Lisna observasi, sebelum nanti Bu Lisna melakukan pembelajaran di kelas tersebut, apa nih rencana yang ingin dicapai oleh Bu Lisna dari pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Baik, kalau melihat modul ajar, karena sudah mulai memasuki fase E dan materi baru, kemungkinan materi yang akan dibawakan adalah materi aksara Sunda. Aksara Sunda. Aksara Sunda. Ya. Aksara Sunda. Berarti itu rencana Bu Lisna ya di pembelajaran nanti yang ingin dicapai, yaitu siswa bisa menulis aksara Sunda, benar gitu? Betul. Ya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya yang lebih spesifik untuk siswa itu apa saja? Oke, kalau tujuan pembelajarannya di pertemuan awal itu dicacah dulu kan ya Bu ya materinya. Yang pertama yang paling gampang itu peserta didik mampu menulis angka dalam aksara Sunda. Jadi kalau angka kan lebih mudah dan sederhana. Jadi targetnya peserta didik mulai mengenal dan bisa menuliskan angka dalam aksara Sunda. Hanya baru itu saja ya rencananya. Baru. Oke, jadi tujuan pembelajarannya untuk nanti di kelas pada saat saya observasi adalah siswa mampu menulis angka dalam bentuk aksara Sunda begitu ya Bu Lisna. Nah, kalau saya boleh tahu nih ya, ini cukup menarik juga ternyata ya nanti aktivitasnya. Bu Lisna, ada area pengembangan yang lainnya nggak yang hendak dicapai gitu dari tujuan pembelajaran yang tadi? Dari tujuan pengajaran. Jadi sebetulnya karena aksara Sunda itu materinya sangat luas Bu. Untuk yang awal kan angka, di pertemuan berikutnya kita mulai mencoba ke penulisan huruf gitu ya. Nah, kalau area pengembangannya saya ingin siswa itu bisa menggunakan aksara Sunda ini dalam bentuk digital. Contohnya dalam penggunaan font tulisan di, misalnya mau memberikan pesan WhatsApp bisa menggunakan aksara Sunda.
Dan hal yang luasnya lagi, peserta didik bisa membuat poster dalam aksara Sunda dengan media Canva. Wah, ini sangat menarik ya, keren sekali. Pernah disampaikan nggak sebelumnya gitu ya bahwa akan ada rencana pembelajaran mengenai aksara Sunda yang mana tadi ya pengembangan lebih luasnya siswa mampu menggunakannya dalam bentuk digital gitu ya. Pernah disampaikan ke siswa? Di pertemuan awal ketika awal semester karena itu cakupannya menyampaikan seluruh materi selama satu semester itu pernah disampaikan. Mungkin anak-anaknya nanti takut lupa, paling nanti di pertemuan awal disampaikan kembali ke peserta didik tentang rencana ke depannya. Pada saat Ibu menyampaikan itu, respon siswanya bagaimana tuh? Ada yang terlihat antusias, ada juga yang istilahnya karena SMP-nya belum pernah belajar aksara Sunda, jadi bingung gitu, wah gimana ya Bu, jadi udah takut sulit gitu. Padahal kan belum dicoba ya Bu ya. Jadi saya juga memberikan motivasi ke peserta didik bahwa kita mulai dari awal, kita riset dari awal, adapun ketika SMP sudah pernah, kita coba kuatkan lagi. Jadi nanti mungkin dibuatkan kelompok seperti diferensiasinya yang sudah pernah dengan yang sudah pernah, yang belum nanti biar sama gitu Bu. Wah, ini kalau saya jadi siswanya ini ditunggu-tunggu sekali ya. Kalau dilihat tadi dari responnya kan beragam ya Bu Lisnanya. Dari respon yang tadi siswa pada saat disampaikan bahwa akan ada gitu ya pembelajaran mengenai aksara Sunda, strategi apa nih yang dipersiapkan Bu Lisna untuk pembelajaran nanti ini? Oke, untuk strategi pembelajaran, terutama ketika nanti observasi ya, saya akan menggunakan model pembelajaran tim games turnamen. Oh iya. Jadi kan angka, targetnya itu bisa menuliskan angka. Nah, saya akan membuat games istilahnya setiap kelompok untuk diberikan sebuah kertas yang isinya angka dalam aksara Sunda dan mereka diminta untuk menjumlahkannya. Kan kalau SMK saya yakin anak-anak sudah bisa penjumlahan dasar ya Ibu ya. Cuman ini beda bentuknya yaitu dalam aksara Sunda. Tim mana yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat itu yang akan menjadi pemenangnya. Wah, ini kayaknya saya menjadi menantikannya ya untuk proses pembelajaran nanti. Baik Bu Lisna, mungkin itu 3 hal inti ya ini yang ingin saya ketahui di praobservasi ini gitu. Mungkin nanti catatannya kita bisa menyepakati mengenai pertemuan tersebut ya, yang mana tadi rencananya Bu Lisna akan dilakukan di 21 Oktober 2024. Baik, di tanggal 21 Oktober 2024 nanti mungkin saya minta izin untuk masuk ke kelasnya Bu Lisna melakukan observasi terkait pembelajaran mengenai aksara Sunda ini. Kalau dilihat dari tadi strategi yang sudah dipersiapkan Bu Lisna, mungkin ini tanpa disadari sambil melatih keterampilan numerasi dan literasi siswa ya Bu Lisna ya. Betul. Saya juga baru ingat gitu ya. Jadi numerasinya nanti mungkin udah berkaitan dengan angka, literasinya ketika nanti bekerja secara aksaranya itu secara tim. Wah, keren sekali. Mungkin itu saja Bu Lisna yang ingin saya ketahui sebelum nanti kita observasi, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sampai bertemu nanti di kelas. Ya. Demikian percakapan pra-observasi yang saya lakukan dengan Bu Lisna terkait rencana observasi ke kelas Bu Lisna, yaitu pembelajaran bahasa Sunda mengenai menulis aksara Sunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Kumaha jalan Mang Sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Oke, dinten ayeuna leubeut deui kana pengajaran bahasa Sunda, tapi sangka aja di pawitan hayu urang doa heula mangga kakak. Besok pimpin doa. Serta jaga ayo berdoa. Jaga nama nama sekarang juga ya.
Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ayeuna pengajaran ngeunaan aksara Sunda. Tapi saat dikawitan kami minggu kamari masih jadi diajar naon? Sahabat, tadi itu ayeuna tos kawinan anak aksara Sunda. Tapi saat dikawitan ibu bade ngabsen heula anu disebatkeun namina sebatkeun naon? Insya Allah, kalau jawab, insya Allah, kalau apa? Oke, sampai dan insya Allah udah sih siap. Oke, nah tadi ibu diulangi dari soalnya bakal ayat 10, di mana 5 soal eta tambahan, 5 soal dari eta perkalian. Anu bener, poinnya saudara tadi 10 salah poinnya minus 5. Kenapa begitu dia? Ayeuna tentukan pemain kahiji. Kepada masih atas. Ya, kalau pergi maju. Oke, pergi maju. Kamu dua maju. Pemain kahiji. Kelompok tilu maju. Kelompok kompas. Sajami obat dia. Kelompok hiji 2 tilu 5. Kelompok 5 anu di payun pemasian rangkai ya. Pemain siap. Soal kahiji penguaka balik tukang ya, penguaka balik tukang. Oke. Siap? Nopi, tinggal ayat 10, tinggal. Itu ayat 10, pada ayat 10. Kelas 10 ayat selanjutnya. Oh. Dia lihat 9. Atas. Cek. Kelas siap? Mangga pemain pemain. Mari kapalkan soal atas ayat 30 nanti dikalikan. Udah? Oke, urang simpulkan heula, tetapi urang cintakan heula dina ayeuna diajar naon? Aksara Sunda. Aksara Sundana bagian naon? Vokal sareng ibu bade digas heula saalit. Nah, masih kene. Kita tadi tos games ya, tos pengenalan. Dia urutan Oke, dia urutan Oke, iya urutan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu Ida Baik. sehat? Alhamdulillah. Ya, sebelumnya Bu Risma perkenalkan, ini Bu Ida yang merupakan pengajar praktik saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11, dan Bu Ida ini Bu Risma rekan sejawat saya di SMK 3 yang merupakan guru bahasa Sunda, yang kebetulan kemarin kita sudah melakukan observasi ke kelas ya Bu Risma. Ya, sebelumnya saya mohon izin dulu untuk pertemuan pasca observasi hari ini akan didokumentasikan di dalam bentuk video ya Bu Risma. Baik, sebelum percakapan pasca observasi kita hari ini, nanti mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan ya Bu Risma terkait hasil observasi kemarin kita di kelas. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Baik. Ya, Bu Risma, untuk pasca observasi ini itu dilakukan tujuannya untuk mengevaluasi juga ya sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Risma pada saat observasi kemarin. Nah, pertanyaan-pertanyaannya yang pertama, saya mau tahu bagaimana nih perasaan Bu Risma pada saat kegiatan observasi kemarin yang sudah dilakukan. Oke, terima kasih Bu Teti izin menjawab. Ketika pelaksanaan observasi mungkin awalnya pasti ada rasa canggung deg-degan, tapi setelah semuanya dimulai sudah mulai sesuai dengan modul, dan anak-anak juga awalnya juga terlihat canggung kenapa ada guru gitu, ada guru lain di kelas, tapi setelah berjalan semuanya berjalan lancar dan menyenangkan. Alhamdulillah ya Bu Risma. Berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu Risma ya, gitu. Bisa nggak Bu Risma ceritakan kembali nih kemarin pada saat observasi area pengembangan di dalam kelas itu langkah-langkah pembelajaran apa nih yang Bu Risma lakukan? Oke, kebetulan kemarin saya materinya mengenai aksara Sunda, di bahasa Sunda, dan tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik mengenal angka dalam aksara Sunda. Saya mengembangkan strategi pembelajaran diferensiasi, bagaimana siswa dikelompokkan sesuai dengan hasil di pembelajaran sebelumnya. Setelah dikelompokkan, terjadilah diferensiasi proses dan konten di situ ya. Konten ya. Ya, baik. Nah, menurut Bu Risma, ini sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Ibu tadi sampaikan ya di pembelajaran ya pada saat ini aksara Sunda gitu ya. Sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah sesuai nggak dengan harapan Bu Risma pada saat kegiatan proses pembelajaran kemarin? Kalau misalkan belum sesuai dengan harapan gitu kan, tadi anak bisa menerapkan menuliskan aksara Sunda ya dari hasil pembelajaran. Kalau misalkan belum sesuai harapan nih, kira-kira bagian mana gitu ya yang belum sesuainya? Oke, baik, karena kemarin itu fokus tujuannya adalah anak mengenal dan menghafal angka aksara Sunda, dan pendekatannya adalah penjumlahan dan perkalian dalam matematika. Mungkin kemarin kendalanya adalah ketika diaplikasikan ke perkalian yang pecahan, jadi ada ini unsur matematikanya gitu. Aduh Ibu ini masih bingung, jadi bukan bingung di angkanya tapi bingung di pengertian matematikanya. Mungkin itu sih jadi max juga, nanti bisa berkolaborasi dengan guru matematika menyampaikan gitu. Ternyata anak-anak masih ada kendala di matematika dasar gitu. Jadi kendalanya itu ya Bu Risma, jadi masih ketika yang disampaikan itu aksara Sunda dalam bentuk angka, matematika dasar mereka masih belum mampu gitu ya. Nah, jadi menurut Bu Risma itu kan kendalanya gitu. Nah, kalau boleh saya tahu mengapa hal itu bisa terjadi?
Mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin dari awal, karena kan waktu itu di tes sebelumnya itu hanya pengenalan aksara Sunda, belum diaplikasikan, hanya mengenal ini angka 1, ini angka 2, terus mereka menulis tanggal lahir mereka, nomor telepon mereka. Kaget ketika diaplikasikan ke penjumlahan dan perkalian gitu ya. Jadi karena belum tahu kemampuan matematika mereka sebelumnya seperti apa. Saya belum bertanya dengan guru matematika sebelumnya juga gitu. Jadi langsung dikasih soal-soal matematika tanpa tahu mereka sudah bisa atau belum mengoperasikan matematika dasar, khususnya di pecahan gitu ya. Berarti kan matematika dasarnya belum kita ketahui, sementara mereka harus diaplikasikan ke tulisan aksara Sunda. Ya. Nah, dengan adanya kendala-kendala yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lisna, kira-kira solusi apa nih yang tepat menurut Bu Lisna untuk menangani masalah tersebut? Solusinya mungkin nanti akan ada keterlibatan kolaborasi dengan guru matematika untuk menyampaikan sharing gitu, coaching dengan guru matematika terkait kendala yang matematika dasar tersebut, karena mungkin ranahnya banyak di matematika. Untuk yang kemampuan aksara Sundanya, karena kemarin kelompok, jadi belum secara individual mengenal langsung per individu. Jadi biasanya kalau kelompok yang aktif, yang belum aktif. Jadi mungkin nanti setelah kelompok akan dianalisis per individunya, kira-kira siapa nih yang kesulitan, khususnya dalam menghafal angka dalam aksara Sunda. Itu sebenarnya sudah solusi yang baik ya, Bu Lisna, dengan melakukan kolaborasi dengan guru matematika dan mencoba kalau kemarin kelompok, nanti dicoba secara individu. Nah, baik, jadi Ibu Bu Lisna ini akan melakukan rencana perbaikan atas solusi yang tadi disampaikan, itu kira-kira kapan Bu Lisna rencananya? Baik, karena pertemuan sistem blok biasanya sistem blok, mungkin 2 minggu yang akan datang ketika di pertemuan berikutnya. Jadi sekarang kan sudah ada hasilnya, sudah tahu meskipun baru secara berkelompok hasilnya, nanti di pertemuan berikutnya dianalisis, baru dilakukan perbaikan secara individu. Ya, baik sekali Bu ya. Dan terima kasih nih atas jawaban-jawabannya, dan semoga semua tadi yang sudah direncanakan Bu Lisna untuk perbaikan ke depannya dari kendala yang sudah dihadapi itu bisa segera dilakukan gitu ya, dan bisa terrealisasi sesuai dengan harapan Bu Lisna ya. Baik, sekarang mungkin saya akan memberikan waktu kepada Ibu, barangkali ada umpan balik Bu untuk percakapan pasca observasi kami. Baik. Ya, baik, mungkin Bu Lisna terima kasih banyak atas segala tadi curhatnya ya, dari hasil observasi kemarin yang sudah kita lakukan, dan semoga hasil yang diharapkan bisa segera didapatkan dengan perbaikan yang sudah dilakukan. Mungkin itu saja Bu Lisna, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Ida juga. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.